Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi kita di Siniar Biasa. Bincang alumni Semansa. Baik. Kawan biasa. Nah, jadi kita nyapa. Makanya itu yang harus mendesak ya, kawan biasa. Kawan biasa. Jadi. Bukan kawan basah ya, kawan biasa. Kawan biasa. Jadi kita bakalan menyapa penonton-penonton kita dengan sapaan kawan biasa sesuai dengan nama siniar atau podcast kita, Biasa Bincang Alumni Semansa. Karena kita kawan. Karena kita kawan. Kita kawan. Biasa ya? kawan. Biasa kawan. Kawan biasa. Oke. Nah, kan? bintang tamu kita siapa nih kali ini, Kak Pepet? Nah, bintang tamu kita hari ini spesial, masih alumni dan salah satu alumni yang cukup membanggakan untuk di Kalimantan Barat. Ada Kak Windy Priharsari yang merupakan alumni dari 97 Semansa Pontianak. Kita kenalan dulu dengan Kak Windy. Selamat pagi atau apa nih ya sekarang ya? Selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung yang mau nonton ya. Biar aman. Pagi, siang, sore, malam. Sip-sip tuh Kak. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Baik Kak Windy, ini kita culik sebentar ya. Di antara kesibukannya yang cukup padat dan jadwalnya yang cukup bikin ngos-ngosan ya. Kami aja ngeliatnya ngos-ngosan juga lihat jadwal Kak Windy ya. Lihat Instagramnya kayak padat banget. Padat sekali gitu, kita ikut ngos-ngosan juga. Nah ini kita akan bincang-bincang mengenai seputar masa-masa SMA sebagai alumni juga. Nah kita juga akan mengenalkan bahwa Kak Windy juga merupakan atau adalah Ketua Umum dari IKAS Semansa periode 2022 sampai 2025. Nah, ya itu adalah Kak Windy. Kita nanti juga akan nanya kenapa sih Kak Windy mau jadi Ketua Umum, jadi pengurus IKAS Semansa karena di antara padatnya jadwal masih sempat menjadi Betul. Ketua Umum IKAS Semansa. bisa nggak membagi waktunya. Selain juga kita akan membahas mengenai program-program dari IKAS Semansa dan juga program-program dari kerja dan karirnya Kak Windy. Khususnya di Dispora dan juga sebagai PJ Gubernur Kalimantan Barat. Istri, betul sekali. Oh, ini adalah orang yang sangat mencintai suami. Baik, kita mulai dengan pertanyaan apa nih? Yang pertama deh Kak, waktu sekolah dulu. Cerita-cerita dong waktu sekolah dulu yang ya favoritnya apa deh gitu kan, cerita deh. Yang favoritnya. Iya, pertama-tama saya tentunya mau menyapa nih. Halo, kawan ya. Halo kawan biasa. Kawan biasa. Kita ketemu kembali di Siniar Biasa. Siniar Biasa yang merupakan tayangan perdana kita ya. Siap. Di programnya IKAS Semansa. Nah, tapi Bang Teddy kok tegang benar. Lo kenapa tegang sih, Ted? Tegang. Bukan tegang. Apa? Ini nutupin perut kan. Maklum ini. Kirain ketemu sama saya tegang ya temannya. Ini lemak durian lagi musim Kak. Tolong yang lain tegang-tegang jangan dihilangkan ya tegang-tegangnya ya. Dihilangkan ya. Apalagi yang ada muncul-muncul lemak-lemaknya itu dihilangkan juga. Olahraga ya Kak Windy ya. Olahraga jangan lupa. Malu saya. Iya. Baik, ngomong lagi tentang balik ke pertanyaan tentang masa-masa SMA. Mungkin favorit tadi Bang Teddy nanya favorit. Kita mungkin tanya dulu nih pelajaran favorit waktu SMA itu apa? Jadi saya mempunyai mata pelajaran favorit, makanya guru favorit saya dulu itu Pak Dwi Suryanto. Biologi. Karena pelajaran favorit saya biologi. Saya sangat senang. Sama ya? Sama kita. Sama. Saya sangat senang dengan pelajaran biologi, terutama kalau sudah praktek-praktek. Nah, jadi asik. Iya. Kok belah kodok aja sih? Prakteknya belah kodok. Bener kan Kak? Iya, ada belah kodok dan lain-lain. Itu saya sangat senang sekali. Nah, tentunya kalau spot favorit di Semansa, saya senang untuk berdiri di depan hidroponik ya. Dulu kan ada hidroponik ya kita ya. Nah, di situ itulah keseharian tempat saya bermain kan istilahnya kan, bermain dengan teman. Bukan karena pengen ngeceng nggak di situ Kak? Kayaknya sama ngeceng juga ya. Sama kayaknya karena di situ waktu itu ya posisinya bukan seperti strategis sekarang. Ya. Strategis untuk dilihat banyak orang jadi ya. Jadi cari nanam-nanam betul, gitu caper dikit lah ya, betul sip. Tapi hidroponik sampai sekarang masih hobi Kak? Atau masih suka bertanam jadi ya? Saya masih suka dengan hidroponik. Nah, sejalan dengan ini tentunya kita juga ada program menanam cabai serentak dalam menurunkan angka inflasi ya, gerakan PKK. Ini gerakan PKK ya. Jadi nyambung tuh dengan dulunya suka nanam-nanam, sekarang ada inovasi menanam cabai serentak di seluruh kabupaten kota. Ternyata hobi atau favorit pada saat SMA itu masih berlanjut sampai sekarang dan ada manfaatnya ternyata untuk banyak orang juga ya sampai saat ini. Karena penyumbang inflasi kita salah satunya adalah cabai rawit ya. Cabai rawit. Nah, makanya kita mulai untuk satu rumah
ada 10 polybag menanam cabai rawit. Wah, keren-keren. Ya. Jadi lain kali kita nggak usah belanja atau beli Nggak usah. cabai rawit. Iya, ngambil sendiri. petik sendiri. Tapi kalau di sekolah kita nanam belum tumbuh dia sudah dipetikin ya. betul, betul Kak. Masih inget ya Kakak Masih ya? ingat ya. Oke, kalau kayak Ya. gitu pasti tadi kan udah pelajaran favorit Iya, sudah, guru guru favorit favoritnya Pak sudah. Juri sudah, ekskul. Ekskul. Nah, Selain ekskul. hidroponik berarti ya? Iya, ekskul saya pada waktu itu paskibraka. Wah. Pas Ya, kibra. dan pramuka ya, pramuka juga Pramuka. ya. Ada dua. Oh, pas kibra juga, pramuka dan juga. pramuka juga. Keren, Ya. keren. Berarti ini juga ya, berarti berkaitan juga karena Kak Windy suka dengan kegiatan-kegiatan fisik ya? Betul Iya, ya? Iya, sejak di Seperti- paskibraka. Di paskibra itu saya suka dengan kegiatan fisik. Kok sekolah namanya paskibra ya? Paskibra, Ya, betul. paskibra sekolah. Berarti Jujur saya juga suka paskibra, tapi tinggi badan saya nggak cukup itu Kak Windy. kalau kakak apa? Iya. Tinggi badan ya? Tinggi badan. Kalau Edi nggak lolos pas kibra karena huruf E. Jadi nggak siap. Oh bisa ya? Oh gitu ya? Bisa. Oh aku baru tahu loh, Ted. Nggak bisa. Iya. Tinggi badan sih mungkin. Kita baru ngeh ya. Baru nggak ya Baru ngeh ternyata? kita. Makanya alhamdulillah namanya Teddy Wahyudi nggak ada Nggak ada huruf huruf E. E. gitu. Kayaknya ya, betul sih. Berarti kakak memang hobi seperti baris berbaris, kemudian Iya. kegiatan-kegiatan pramuka, dan Iya. sampai saat ini ternyata Sampai itu saat ini, berlanjut Iya, ya. berlanjut. Naik gunung ya sampai saat ini Naik gunung. masih naik gunung. Di IG-nya Masih suka ikut naik gunung juga. ekstrim juga ya ke destinasi Ke yang memang hiking-hiking. belum tersentuh ya. Jadi tujuannya berkeliling itu ingin memperkenalkan ke masyarakat Kalbar kita ini ada loh destinasi Iya. yang belum tersentuh dan ternyata dipromosikan dia menang Baik. menjadi juara 1 favorit nasional Baik, lagi-lagi Ya. ini ada hubungannya hobi masa lalu dengan dengan pekerjaan pekerjaan saat sekarang, ini saat ya. ini. Berarti nyambung ya, nyambung Nyambung. ternyata. Baik, kita ngomong-ngomong tentang masa-masa SMA, pasti ada masa-masa kita pernah galau Iya. atau pernah apa ya istilah zaman sekarang apa istilahnya ya? Butuh Butuh healing. healing. Nah, ini Iya, waktu itu Kak Winnie pasti juga pernah mengalami hal itu ya. pasti Bagaimana ya. cara mengatasinya supaya bisa menjadi motivasi untuk tetap maju dan semangat dalam hidup? Iya, pasti ya, pasti namanya anak remaja, pasti galau dan lain-lain. Kebetulan di rumah ibu saya lumayan keras untuk mendidik kedisiplinan dari kecil dan kebiasaan sehari-hari kita. Nah, jadi dengan selalu dimotivasi sama udah almarhum ya, dari almarhum ibu dan selalu diingatkan. Jadi tidak boleh galau-galau kata ibu dulu. Apa ya bahasanya dulu kita ya? Pokoknya Saya juga lupa ya. apa zaman galau. 90-an itu ya tidak boleh galau-galau pada saatnya. Sekarang kan namanya galau ya. Nah, harus tetap menjalani karena perjalanan hidup masih panjang kata ibu. Mantap sekali ya namanya ya. Berarti Iya. orang tua tuh memang harus punya Harus ini ya. selalu Sense itu dari Karena mereka sudah mengalami berbagai tahapan dalam Iya. hidup. Jadi Mm-mm. seperti kita sekarang, kita Iya. udah mengalami berbagai tahapan hidup, akhirnya Iya. kita bisa berkata Bisa. itu seperti anak. Nah, beliau pada kalau anak-anak melihat kita. saya berbeda dari yang seperti biasanya, pasti selalu menanyakan Oh, gitu. dan langsung memberikan pengertian dan ya menegur ya. Nah, kadang-kadang kan kita melihat teman-teman kok bisa gini, saya tidak bisa, kok gini. Nah, itu perannya ibu saya pada waktu itu selalu memberikan pandangan itu ke depan dan melihat dengan keadaan kita sekarang. Iya. Ya, Berarti Kak Windy sama ibu tuh dekat ya? sangat dekat sekali. Deket ya. Cerita berarti Kak ya? Sama Cerita. almarhumah. Selalu cerita sama almarhumah ibu dan selalu dekat karena anak paling kecil juga ya. Oh, Nah, makanya pada waktu sekolah melanjutkan S1 kan jauh itu dan di asrama itu di awal-awal lumayan kaget juga ya karena tidak bisa jauh dari orang tua Orang ya tua. terutama ibu. Kemudian dengan pola pendidikan STPDN pada waktu itu yang masih semi militer, Semi-militer. ya, tentunya merupakan titik balik saya dalam melihat kehidupan ke depan. Ngomong-ngomong, kenapa sih kakak kok pilihnya STPDN? STPDN, Kenapa betul. nggak misalnya sains atau misalnya Kan hobinya biologi. iya gitu. biologi atau misalnya apa sih kehutanan, pertanian? Kenapa yang dipilihnya STPDN? Iya, jadi ceritanya memang hobi saya biologi, kemudian sains ya, tapi saya tuh ingin menjadi penyiar TV. Oh, Nah, gitu Kak ceritanya. Pepet bisa jadi saingan Kak Pepet ya. Iya betul. Saya ingin sekali pada waktu itu menjadi penyiar TV. Sepertinya apa ya, passion saya tuh di ketika berbicara, kepinginnya selalu berbicara dengan orang, menyampaikan sesuatu kepada orang. Itu tuh yang selalu ingin saya pelajari. Bagaimana kita menyampaikan sesuatu dengan orang. Kemampuan Yang- public speaking Ya, ya. public Iya. speaking sehingga bisa
mempengaruhi dalam arti positif ya. Iya, betul. Nah, jadi pada waktu itu kembali lagi karena peran ibu ya kan, ibu saya bilang kenapa tidak coba aja di STPDN. Di STPDN itu banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa dipelajarin, salah satunya public speaking ini. Berarti STPDN ini kalau boleh dari cerita tadi disimpulkan itu yang rekomendasikan almarhum ibu. Kembali lagi Almarhum ibu ya. saya yang merekomendasikan. Coba, Ya, alhamdulillah lulus. Dengan beberapa tahapan tes ya Ya, pada ya. waktu itu. Nah, syukurnya saya sudah biasa di ekskul paskibraka Ya, ya. luar biasa. Jadi push up, sit up, lari itu tinggal berlatih saja pada waktu mau tes. Tinggal mengatur ritme latihannya lebih banyak untuk mempersiapkan fisik pada waktu mau tes. Iya. Nah, pada waktu itu kan yang diterima kan kuota kita kan Kalimantan Barat sedikit sekali ya pada zaman-zaman saya itu. Dari angkatan 1 sampai angkatan 10 itu hanya 8, 14, 15 ya. Kalau sekarang itu kan mereka sudah kuotanya sudah sampai 30, 40 ya. Nah, jadi memang banyak sekali tes yang harus kita Kompetisinya luar biasa. kompetisinya luar berarti ya. biasa dan bukan saja di sini, ketika kita sudah di Jatinangor, sudah di Bandung, itu kan pantuhir namanya, tes akhir. Benar-benar langsung dilihat dari Kementerian Dalam Negeri dan bisa kembali ke sini kalau di sananya tidak lulus. Berarti ini ya, berarti step-stepnya udah Kak Winnie ini memang sudah matang ya Iya. dari SMA dia mengikuti paskibra, Paskibra, pramuka, kemudian setelah kuliah istilahnya masuk ke jenjang setelah SMA itu masuk ke STPDN. Iya. Baik, ini kelihatannya mulus Kak, tapi bener nggak sih mulus hidupnya? Pasti tidak lah ya. Pasti yang namanya sesuatu keberhasilan, kalau kata Pak Harrison bilang, Pak penjabat gubernur Kalbar kita, ingin berhasil harus dengan segala pengorbanan, dengan air mata, Iya, keringat ya. dengan keringat. Nah, itu jika kita ingin berhasil. Nah, demikian juga dengan saya, sehingga pada saat ini sekarang semua dengan perjalanan yang penuh bermacam-macam lika-liku lah ya. Tapi alhamdulillah bisa dijalanin dan alhamdulillah sekarang pada saat sekarang ini. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang bisa dikatakan bahwa semangat hidup atau jati diri generasi-generasi 90-an itu Ya. terapa sekali ya, tidak Teruji. super juga sih, teruji ya. Nah, Teruji. kalau sekarang ada istilahnya Gen Z. Gen Z Gen Z. dengan Milenial. dikatakan milenial itu dikatakan mereka itu seperti generasi strawberry ya. Jadi sepertinya Strawberry. rapuh, lembek gitu loh. Nah, ini menurut Kak Winnie bagaimana? Sebenarnya tidak. Tidak ya? Tidak. Membela diri, membela adik-adik kita ya. Iya dong. Karena gini, saya kan selaku Kepala Dinas Kepemudaan ya, Olahraga dan Pariwisata, saya melihat sendiri selama 3 tahun ini, hampir 3 tahun saya menjadi Kepala Dinas, bagaimana mereka ini sangat kuat dan penuh semangat untuk menjalanin apa yang sebenarnya mereka ingin wujudkan. Cuman caranya aja mungkin berbeda karena zamannya berbeda ya. Ada perubahan Ada ya. perubahan dan kita melihat kan dari zaman 90-an nih. Jadi tentunya kita melihat aduh cemen banget kan. Gini-gini galau, gini-gini Iya, iya. baper, gini-gini enggak. Iya, Sebenarnya mereka menjalaninya sesuai dengan zamannya yang sudah membentuk mereka. Tapi sebenarnya mereka sangat-sangat kuat dan karena dengan zaman sekarang era digital dan mereka sebenarnya jauh lebih mempunyai tingkat keahlian lebih tinggi ya Iya. dalam hal IT. Itu yang plusnya, kekuatan mereka. Kekuatan mereka itu sebagai agent of change ya untuk perubahan bangsa dan lain, untuk perubahan di dalam pembangunan segala macam dan mempengaruhi orang itu sangat luar biasa sekali. Jadi memberikan dampak yang positif Dampak yang positif terhadap orang lain. terhadap orang lain. Di sini siapa yang Gen Z? Siapa? Ayo. Siapa yang Gen Z? Jangan, Teddy Nah, jangan Teddy. Ada ini ya, ada Rudy ya. Kemudian ada juga Rio dan ternyata benar kata Kak Windu. Iya, Aku itu mereka pinter-pinter. Mereka adalah yang mensupport kita mensupport kita. Iya. dalam hal-hal IT seperti Iya. itu. Dan saya di perjalanan saya kebetulan karena saya bertugas di pariwisata ya. Pariwisata, ekonomi kreatif itu kan perlu memang mempromosikan segala hal. Jadi kebiasaan saya untuk membrand suatu produk apapun. Termasuk istilahnya produk di OPD kami, ya kan. Orang harus mengenal dulu nih organisasi perangkat daerah kita.
Nah, sehingga dia tahu nih apa yang kita lakukan. Dan sebenarnya kita kan bertugas melayani masyarakat, dan mereka tahu apa saja yang sudah kita lakukan, dan mereka bisa berkomunikasi dengan kita senyaman mungkin. Mereka berkomunikasi dengan kita tentunya harus dari awal membrand dulu, ya kan? Kalau misalnya seperti biasa secara formal, misalnya kan masyarakat melihat dan susah berkomunikasi dengan kita, kan? Mungkin mindsetnya, oh pejabat katanya kan, susah untuk berkomunikasi, itu kantor susah berkomunikasi. Tapi saya ingin OPD saya, dinas saya untuk bisa masyarakat itu nyaman berkomunikasi dengan melakukan hal-hal promosi-promosi dan pendekatan-pendekatan. Nah, tentunya saya sangat memerlukan nih pasukan muda, generasi Z tadi, generasi Gen Z tadi ya, yang kebetulan ada di bawah tusi kami dalam untuk membina mereka, untuk melatih mereka, sehingga mereka juga ikut membantu kami dalam mempromosikan pariwisata, ekonomi kreatif, bahkan di olahraga. Karena kita tahu ekonomi di setiap daerah itu salah satunya adalah dari peningkatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ya. Berarti Gen Z ini jangan kalau dibilang sama generasi 90-an dikatakan bahwa kalian generasi lembek, generasi yang stroberi, yang rapuh. Jangan ini ya. Karena jangan sudah ada yang membela. Sudah ada yang membela. Dan sudah tentang Gen Z lagi Kak Beben. Kan tadi kan pembelanya Gen Z yang dibilang lembek ini sebagian besar. Itu mungkin ada kalau baik sebagai orang tua atau sebagai pembina generasi muda inilah, mungkin ada treatment yang ya kalau dulu ya Kak kita ingat era kita dulu berbeda ya. Satu arah ya. Iya, maksudnya begini. Siap. Kalau sekarang kan anak-anak Gen Z ini kan lebih kritis ya, lebih kritis. Nah, itu mungkin ada treatmentnya. Iya. Nah, kalau kita dulu kan satu arah nih kan, harus begini, harus begitu, harus begini, dan kita patuh ya. Nah, tapi kalau sekarang anak-anak Gen Z itu polanya tidak bisa seperti itu. Mereka harus didekati dan harus mencari gap antara kita dengan dia. Gap dalam arti di mana kita bisa masuk di dalam gap tersebut, di mana kita bisa intervensi, apa yang kita bisa maksimalkan dari mereka. Kan mereka suka mempunyai ide tuh, idenya banyak sekali yang kita sebenarnya ada tambahan-tambahan dan inovasi-inovasi dari mereka yang bisa kita adopsi. Ya kan, seperti saya mencontohkan diri saya di kantor, saya bekerja sama dengan mereka ini dan diskusi. Jadi saya tidak membuat jarak, komunikasi dengan mereka. Nah kan pasti lihat ya di sekitar saya banyak anak-anak Gen Z ini kan yang selalu mengikuti kemana saya, dan selalu saya berdiskusi sama mereka. Kalau ini bagaimana ya, kalau ini bagaimana. Nah itu sebenarnya kuncinya. Jadi seorang kepala dinas itu tidak membangun suatu penghalang, dinding penghalang dengan mereka. Kalau kita mau berhasil di zaman sekarang, karena mereka kan harus dimengerti. Kalau kita dengan pola kita, tentunya mereka tidak mengerti. Jadi istilahnya harus kita pepet terus nih. Tadi strateginya pepet terus ya. Pepet ya nama-nama. Jadi lebih baik jangan sebagai bos, tapi sebagai leader ya. Iya, sebagai leader. Beda ya kalau bos sama leader ya. Kalau tadi disimpulkan berarti kalau Gen Z ini lebih ingin didengar lah kali Kak ya. Lebih ingin didengar ya karena mungkin idenya tapi jangan kebablasan. Itu yang saya bilang harus dipepet, harus didampingin ya. Harus ada intervensi jika mereka dibiarkan dan tidak dipepet tadi, sayang potensi-potensi yang ada di mereka. Semangatnya luar biasa, potensinya banyak sekali. Kita wajib untuk mengeksplor dan mengarahkan. Sip lah. Mengarahkan fokus ke ini dulu. Iya, fokus ke ini dulu. Kan tadi tuh mereka suka galau tuh antara ngerjakan ini kan, pasti kan. Nah itu kita harus masuk sampai ke situ. Kita intervensi sampai ini harusnya bagusnya begini. Jadi kita menjelaskan kalau begini nanti jadinya begini. Tapi kalau ngambil yang satunya lagi jadinya akan begini. Pasti mereka akan mengerti. Oke Kak Windy, tadi sudah salah satu program sudah disebutkan oleh Kak Windy. Kalau untuk PKKN tadi menanam cabai, kemudian untuk sebagai kepala dinas Dispora juga tadi sudah menginformasikan tentang bagaimana
sinergi ya, Iya. menjaga sinergitas Gen Z. dengan Gen Z dan Gen Z. juga bagaimana caranya supaya kita bisa menampilkan destinasi-destinasi yang ada di Iya, Kalbar dengan cara yang promosi. menarik, Iya. promosi-promosi. Salah satunya tadi dengan melakukan hiking atau Iya. ini yang mendaki ya. Iya. Nah sekarang nih yang lagi Iya, lagi ramai banget, Bu. dibicarakan. Nggak cuma di Kalimantan Barat, nggak cuma di Pontianak, tapi seluruh Indonesia kita lagi rame-ramenya bicara tentang stunting, Stunting. ya, Iya. menuju Indonesia Emas Mm-mm. 2045 Iya. itu dari kakak sendiri dengan profesi saat ini maupun nanti tentang rencana IKA Semansa Iya. karena sebagai ketua IKA Semansa gitu kan, rencana atau harapan kakak terkait kita juga ingin mensukseskan Terlibat ya, terlibat terlibat dalam- lah dalam perbaikan atau apa Penurunan angka Penurunan angka angka stunting. stunting. Nah, jadi stunting, inflasi dan stunting itu dua permasalahan yang harus kita intervensi biar bisa terkendali dan penurunan ya. Kalau inflasi kita harus mengendalikan agar kita berada di posisi paling akhir ya di dalam urutannya, dan Kalimantan Barat di 3 bulan terakhir 2023 itu berada di posisi kedua, ketiga dari bawah. Itu Iya. udah sangat baik sekali. Udah lumayan ya, baik Udah ya. lumayan. untuk inflasi. Karena memang kita langsung turun ke lapangan ya, langsung mengecek harga pasar dan lain-lain, dan juga gerakan tanam cabai tadi ya, PKK se-Kalimantan Barat. Kemudian stunting ini menjadi isu nasional, di mana prevalensi stunting kita sangat tinggi sekali, dan Kalimantan Barat masih juga sangat tinggi. Yang targetnya sebenarnya 2024 ini sudah 14%. Kita masih ada di posisi sekitar 27% ya. Tapi di tahun 2024 ini belum rilis, masih menunggu rilis ya. Itu di laporan 2023. Nah, kita mendengar beberapa kali, dan sebenarnya kita bisa mencari itu ada arahan dari Bapak Jokowi, Pak Presiden kita, kegalauan dan kegusaran beliau mengenai penanganan stunting yang ada di Indonesia. Nah, jadi dengan anggaran yang besar, terus kenapa angka stunting kita sulit sekali turun, ya kan? Nah, setelah dilihat ternyata anggaran tersebut banyak anggaran yang untuk hal-hal yang tidak langsung, Tidak tepat sasaran tidak ya tepat Kak ya. sasaran, seperti rapat, perjalanan dinas. Mungkin kalau kita ngelihat di IG itu kan ada Iya, tuh iya. IG beliau, dan saya selalu memutarkan itu ke teman-teman saya di kantor agar mereka paham dan mengerti bahwa kenapa kita perlu turun langsung dan melakukan aksi-aksi nyata, karena tadi anggaran yang besar dan pelaksanaannya ternyata lebih besar dari lebih banyak rapat, lebih banyak kita melakukan pertemuan, sosialisasi dan lain-lain. Itu yang sebenarnya tidak boleh. Yang benar ini kan bagaimana kita memberikan pengetahuan kepada ibu hamil, remaja putri. Stunting itu kan dimulai dari remaja putri ya. Di 100 hari kehidupan anak bayi tersebut. Dimulai dari remaja putri itu sudah menikah, dimulai dari pertemuan sel sperma dan sel telurnya, itu dia sudah harus siap dulu si remaja putri. Nah, itu yang kita berikan, strategi kita itu memberikan pengetahuan kepada remaja putri, ibu hamil, ibu punya anak baduta ya, baduta saya bilang karena pertumbuhan otak itu sampai di umur 2 tahun. Setelah 2 tahun itu kita sulit sekali untuk mengintervensinya. Nah, jadi stunting ini kan kekurangan gizi secara kronis. Beda ya dengan gizi buruk. Kurang gizi ya. Beda dengan buruk gizi ya. buruk, beda lagi. Nah, itu sebenarnya harus juga kita intervensi juga, tapi kita fokus dulu ya di stunting. Kenapa kita harus menurunkan angka stunting? Karena tadi menuju Indonesia Emas 2045. Anak-anak bayi sekarang itu 22 tahun kemudian 2045 itu kan akan menjadi seperti Penerus kita, ya. penerus kita. Nah, diharapkan tidak menjadi tenaga-tenaga kasar, tentunya menjadi top manajer dan manajer-manajer di perusahaan. Untuk itu dia kan juga harus punya kualitas. Kalau banyak stunting kan nanti dia tidak bisa mengejar tuh. Kan stunting selain tumbuh kembang tinggi dan berat badan yang kurang, juga yang kita takutkan adalah pertumbuhan otak Iya, yang mampu akan berpikir ya. tidak berkembang dengan baik. Itu makanya saya turun langsung ke Posyandu Sekalbar. Sudah selesai 14 kabupaten kota. Selama 3 bulan sudah selesai semua.
karena saya juga sebagai ketua pembina Posyandu ya. Nah, jadi ingin mengajarkan tuh kepada ibu-ibu itu tidak susah sebenarnya mempersiapkan MPASI untuk anak-anak kita. Kalau zaman dulu kan kita kalau selalu dikasih itu ya pisang Pisang. Kemudian kerok, apa sih bubur apa tuh? bubur tim, Kole-kole. Nah, iya. itu dia betul. Nah, padahal sebenarnya di usia 2 tahun ini harus dikurangin serat agar dia tidak biar karena pencernaannya kan masih belum bagus ya. Jadi belum bisa mencerna secara maksimal. Yang harus disuapin ke anak-anak itu adalah protein hewani, karbohidrat sama lemak. Dan kita kan banyak ikan. Ya, jadi ikan aja yang kita kasih. Untuk sayur-sayuran dan buah itu nomor sekian, hanya pengenalan saja, tidak perlu. Nah, itu yang kita turun tuh. Dan kita pastikan 1 mangkok bubur, 1 mangkok nasi itu masuk ke dalam mulut anak bayi. Porsinya ini porsinya ya, pas ya. Porsinya pas dan gizinya memang pas. Nah, kenapa kita juga menggaungkan cutting tadi yang kita kepengen IKA Semansa juga bersama-sama nih peduli tentang penurunan angka stunting di Kalimantan Barat, kakak asuh stunting tadi. Disingkat tadi. Cutting. Kakak asuh stunting. Karena mereka mungkin sudah tahu, misalnya sudah tahu si ibu-ibu ini, tapi tidak ada biaya, tidak ada biaya untuk memberikan 1 mangkok bubur yang penuh dengan karbohidrat, protein hewani dan lemak itu ke anak-anak mereka. Nah, itu tadi yang kita bantu. Bahkan di Kalbar kita sudah gerakan asuh orang tua stunting. Nah, jadi selama 3 bulan ke depan itu didampingin. Juga nanti program unggulan kita. Konsepnya gimana Kak? Jadi kita alumni diajak untuk menjadi orang tua asuh. Cutting ya, kakak. Kita anggap aja kita masih kakak-kakak. Kita masih kakak-kakak ya. Jadi kita memberikan support mereka. Support ya, ya, support ya. Support. Jadi konsepnya yang seperti sudah kami lakukan di Dispora Par itu, kami mempunyai 17 anak asuh stunting. Yang kita hitung 1 anak 15.000 makan pagi, siang, malam. Kan anak bayi kan, nggak mungkin dia makan. Jadi kalau kita beli setengah kilo ikan aja sudah bisa sampai sampai malam kan. Nah, 15.000 itu dikalikan 3 bulan. Nah, ada tenggang waktu karena mereka harus didampingi selama 3 bulan. Ketika sudah terdiagnosa stunting, mereka harus didampingi selama 3 bulan dan kita bersama tim kesehatan setempat, baik itu puskesmas, baik itu posyandu dan kader-kader PKK untuk terlibat ya di sini ya. Pemantauan setinggi badannya, berat badannya, terpantau terpantau. Kami sudah masuk ke bulan kedua. Masuk bulan kedua dan nanti program ini akan kita launching ya di IKA Semansa ya. Teddy mau sih jadi anak asuh sih Kak, tapi dia maunya anak kuliahan, gimana tuh Kak? Ya. Jadi kita juga ngajak abang kakak ya. Boleh, remaja putri itu. Remaja putri persiapan loh. Persiapan remaja putri loh, Ted. Tidak melahirkan anak-anak stunting. Semoga orang rumah nggak nonton ya. Jadi abang kakak, adik-adik alumni ya Kak Windia, jadi kita ajak juga untuk sahabat-sahabat kawan-kawan biasa semuanya, jadi kita ajak untuk menjadi apa tadi, cutting ya kakak asuh stunting. Kurang lebih 3 bulan ya Kak ya. 3 bulan ketika dia sudah stunting untuk anak baduta. Bayi bawah 2 tahun. Ya kayak ya, sampai dengan 2 tahun berarti ya. Baik, ini pertanyaan sebenarnya masih banyak. Udah berapa menit kita? Sudah? 30 menit. Masih banyak yang mau ditanyakan. Tapi ini kita mungkin bicara tentang ya, kita pertanyaan belum ini. Di antara kesibukan Kak Windia yang kita lihat, kalau saya juga ikut follow Instagramnya Kak Windia pasti. Kemarin jauh sampai ke Kapos dulu ya. Ya, Puring Kencana itu paling jauh loh Pak, saya pernah tugas di sana. Itu Kenapa sih mau menjadi ketua? Ketua umum IKA Semansa? Kok mau jadi pengurus IKA Semansa dan gimana cara bagi waktunya gitu loh? Iya, itu tadi memang organisasi itu memang hobi saya dari dulu ya. Untuk masuk dan terlibat di organisasi dari SMA, terutama organisasi kemanusiaan, organisasi kerelawanan. Nah, pada waktu kuliah juga kami membentuk suatu organisasi kerelawanan sampai saat ini. Dari awal kita selalu melakukan aksi-aksi sosial.
aksi-aksi sosial, baik itu untuk anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus maupun dari orang-orang yang memang tidak mampu. Jadi selalu di setiap aktivitas saya, dan alhamdulillah sekarang saya mendampingin Bapak Penjabat Gubernur sebagai Ketua PKK, lebih banyak sekali peluang saya untuk melakukan aksi-aksi sosial. Nah, dasar itu yang kenapa saya mau menjadi Ketua Umum IKA Semansa. Saya ingin membawa IKA Semansa ini untuk mensejahterakan Kalimantan Barat melalui IKA Semansa. Amin. Nah, tentunya dari tujuan IKA Semansa ini kan yang pertama, selain kita untuk anak-anak di SMA ya, sekolah di Semansa, kemudian untuk para alumni pada khususnya, dan pada umumnya untuk masyarakat. Itu tadi saya kepengen membawa dan lebih banyak berkontribusi untuk masyarakat dengan membawa IKA Semansa. Nah, kalau ditanya bagaimana membagi waktu, kalau menurut saya yang namanya sudah menjadi pilihan itu harus dan wajib, tidak boleh ditinggalkan. Organisasi tersebut jangan dilantik aja jadi ketua ini, setelah itu enggak tahu kan. Nggak nongol-nongol ya, Kak, ya. Bapak selalu nasihatkan saya, jangan dilantik jadi ketua ini terus nggak tahu habis itu program kerjanya, terus hanya seremoni. Nah, itu saya tidak mau. Nah, dengan saya sudah membuat pilihan menjadi ketua organisasi tersebut, saya tentunya pasti harus menyediakan waktu dan menyiapkan waktu. Walaupun kan bukan saya sendiri kan. Iya. Nah, pasti ramai, dan saya mempunyai tim yang luar biasa di IKA Semansa. Saling Solid, bersinergi semuanya hebat-hebat, hanya tinggal manajerial aja, manajemen aja. Manajemen. Jadi tidak ada istilahnya saya akan diam untuk suatu organisasi yang menjadi pilihan saya menjadi ketua. Amin. Mudah-mudahan sampai dengan masa berakhirnya nanti, Iya. program-programnya merupakan sesuatu yang baik dan bisa bermanfaat untuk masyarakat secara umum ya. Ya. Baik, ini terakhir karena waktu kita tinggal sedikit. Pertanyaan untuk kami nih, Kak. Mungkin singkat aja, pertanyaan apa yang mungkin ditanyakan ke kami, dan Bebas deh, Kak Bebas, Windy nanya. bebas. Boleh ke Kak Pepet, boleh ke Bang Teddy, Teddy, atau boleh buat kedua-duanya deh. betul. Atau untuk program ini juga boleh. Oke. Saya nanya buat kedua-duanya aja lah, ya. Boleh. Boleh. Jadi sebelum saya jadi ketua umum IKA Semansa, Bang Teddy sama Kak Pepet udah kenal sama saya belum? Sudah belum, Teddy? Ayo, deh. mulai saya kenalnya di mana? Kalau kenal dekat sih IKA Semansa sih. Iya, betul. Kalau tahu sih tahu, oh ini. Emang kita pengurus ya? Apa? Kita pengurus ya? Pengurus IKA ya kita ya? Kan kita satu tim ya. Ini kan program kita ini. Ini bukan program kita sih, tapi program Mantan program termasuk program semua, termasuk juga dari Kak Windy ya. Jadi program tim kita banyak. Tim kita banyak. Tim kita banyak. Termasuk olahraga bersama kan? Olahraga bersama Iya. nanti kita akan Dan buat ya. sukses kemarin kita melaksanakan reuni. 70 Betul, tahun. 70 tahun. betul, lupa saya. Itu banyak ditunggu-tunggu loh. Saya sempat banyak dihubungin. Kapan lagi kita nampil? Kan banyak yang belum nampil. Waduh. Nah, itu jadi PR kita. Aduh, Banyak yang belum Semangat. nampil. 10 tahun yang akan datang, Kak. Itu kan kita kan reuninya kan 10 tahun cukup sekali. berat ya, Akbar. 70 kita itu Iya. Kak Windy. Iya. Ekspektasinya udah Ekspektasinya ini, luar jadi kita biasa standarnya ya. udah ini kan, jadi kok 71, 72 itu mah Iya, harus di dia atas harus lebih di ini, atas iya. itu. Dan kewajiban kita dengan yang sampai sekarang masih ada euforianya itu, kewajiban kita untuk meneruskan dengan membuat kegiatan-kegiatan yang tidak kalah menariknya, Tidak kalah menariknya dan mengajak bermanfaatnya dan ya. bermanfaat. Baik, kita harus saling dukung berarti nih, Kak ya. Iya. Harus saling dukung berarti Saya ya. mempunyai tim yang luar biasa hebat. Oke, siap. Dan mohon doanya juga, Kak, supaya siniar ini bisa bermanfaat bukan hanya untuk alumni saja, Iya. tapi juga untuk adik-adik kita nih. Iya. Nanti kedepannya mungkin bukan kita nih yang Iya. Yang nge-host, jadi tapi host. mungkin Iya. adik-adik Iya, kita, sudah. Gen Z tadi gitu ya. Jadi kita mengharapkan ada regenerasi di waktu yang akan datang. Perut sudah mulai membesar ya, Dan Kak mukaku Windy. sudah mulai keriput, jadi tidak layak lagi untuk dilihat ya. Biasa ini juga memang kita nggak cuman itu, ke depannya kita juga harapannya mimpi kita sama-sama Iya. waktu kita membangun IKA Semansa besar untuk Kalimantan Iya. Barat. Jadi podcast ini biasa. Iya, kita kan nggak ingin IKA Semansa dilihat orang sesuatu kelompok yang eksklusif, Iya, benar nggak? betul. Nah, jadi kita ingin mendekatin ke masyarakat dengan melakukan kepedulian dan aksi-aksi. Amin. Amin. Baik, kita closing sekarang. Oke, kawan biasa, itu dia luar biasa tadi. Kita udah kenal dekat dengan Kak Windy Priastari, Ketua Umum IKA Semansa tahun 2022-2025, insya Allah ya Kak ya. Iya. Udah,
Nah, Apa nih closingnya gitu aja kayaknya nih? kita juga tadi belum opening, belum kenalin ya. Saya Oh, Pepet iya. dan Teddy, juga Kak Windy. Kita ini dulu, kita pamit dulu. Terima kasih juga kepada kru. Ada Bang Arif, kemudian ada Jaldi, ada Dayat, kemudian ada Lila, ada Agung, juga ada Bang Rudi, generasi ini tadi ya. Kemudian ada Rio, Ada Rio. dan juga dari teman-teman yang lain. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan membantu supaya ini terjadi, ini apa terlaksana. Baik, kita kawan Kawan biasa, kita sampai jumpa di lagi. Siniar Berikut. Sekali lagi makasih Kak Windy atas waktunya. Kita say kawan biasa gitu. Gini Kak, kawan biasa. 1, 2, 3. Kawan biasa. Bye.